Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Hari ini Selasa, 28 September 2021, kita berjumpa kembali dalam ibadah harian GKI Batu. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam keadaan baik dan sehat. Mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan dari NKB 193, bait pertama dan ketiga. Aku hendak tetap berhati tulus. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kembali kami datang. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Kami umat-Mu telah siap Tuhan, kiranya Roh Kudus memimpin setiap kami, agar kami mengerti akan firman yang kami baca dan kami dengarkan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Dwi Santoso yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Biarlah firman-Mu menguatkan setiap kami, menguatkan iman kami ya Tuhan, dalam kami menjalani setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, bersabdalah kami sudah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 25. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 25. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa yang menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa.
Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini saya akan men-sharingkan firman Tuhan yang saya beri judul Menguak Kisah Siti Nurbaya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Anda mungkin pernah mendengar kalimat ini, kasihan orang itu, ia menderita lahir dan batin. Saudara-saudara, kalimat itu ingin menjelaskan sebuah penderitaan yang sangat, seperti yang dialami Siti Nurbaya dalam novel karangan Marah Rusli yang berjudul Kasih Tak Sampai. Saudara, Siti Nurbaya mengalami perjuangan batin yang tidak mudah. Di masa mudanya ia harus menyerahkan dirinya kepada pelukan Datuk Maringgih, orang tua si bandot tua yang jahat dan doyan daun muda itu. Siti Nurbaya rela mengorbankan cintanya, meninggalkan kekasihnya, dan menikahi si Datuk Maringgih demi melunasi hutang ayahnya. Dan tentu bukan kebahagiaan yang ia dapatkan, tetapi penderitaan demi penderitaan ia alami. Tadi di kalimat awal saya mengatakan, ia menderita lahir dan batin. Ia kehilangan masa depannya bersama dengan kekasihnya. Ia kehilangan ayahnya yang kemudian juga meninggal. Ia kehilangan kesehatannya. Bahkan kemudian ia meninggal karena diracun Datuk Maringgih. Sebuah kisah pilu yang sangat menyayat hati dari seorang yang berjuang lahir dan batin. Sekalipun saudara itu hanyalah sebuah novel, tetapi mengajarkan prinsip kehidupan kepada kita tentang keteguhan batin seorang yang mandiri yang bernama Siti Nurbaya. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita sebagai Kristen, kita juga mengalami perjuangan batin. Di dalam surat 1 Yohanes pasal yang kedua ini menceritakan tentang hal itu. Saudara, apa wujud perjuangan batin itu? Yaitu melawan kekuatan si jahat yang bermanifestasi dalam tindakan anti Kristus. Rasul Yohanes mengatakan bahwa pada waktu terakhir atau hari-hari terakhir akan muncul antikristus. Tentu penggunaan waktu terakhir atau hari-hari terakhir itu dipahami dengan baik oleh orang-orang Israel di masa Perjanjian Lama. Kata-kata hari-hari terakhir juga dipakai di dalam tulisan-tulisan Nabi di dalam Perjanjian Lama. Mulai dari kisah bapak-bapak leluhur Israel. Misalnya ketika zaman Yakub di hari-hari terakhirnya ia juga pidato dan berbicara di hari-hari terakhir. Dan itu adalah pidato sebelum umat itu memasuki negeri tanah perjanjian. Kemudian juga hari-hari terakhir
itu dipakai di sebagian tulisan kitab para nabi. Misalnya menjelang perjanjian baru, hari-hari terakhir itu menunjuk hari Tuhan, hari kedatangan Tuhan. Kalau itu menunjuk kepada kedatangan Yesus yang pertama kali, yang diyakini dan kita imani sebagai Mesias, maka hari-hari terakhir itu menunjuk kepada Yom Yahweh atau hari Tuhan. Di dalam perjanjian baru, di mana konteks 1 Yohanes ini juga berbicara tentang hari Tuhan, tetapi dalam makna yang lebih khusus, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena itu, di masa penantian penggenapan hari Tuhan itu, justru kita diberikan peringatan oleh Rasul Yohanes, supaya kita berjuang, paling tidak ada perjuangan batin yang sedang kita lakukan. Perjuangan batin itu adalah melawan anti-Kristus. Saudaraku, mungkin Anda bertanya, siapa itu anti-Kristus? Apakah dia seorang pribadi? Atau siapa dia? Saudara-saudara, di dalam berbagai pendapat mengatakan bahwa antikristus itu bisa berwujud pribadi yang anti atau melawan Kristus. Tetapi juga secara luas, antikristus itu dapat dipahami sebagai suatu prinsip kekuatan yang melawan Kristus. Mari kita bandingkan dengan Kristus. Kristus dan satu sisi antikristus. Kristus itu adalah bentuk inkarnasi Allah untuk menuntun seseorang, menuntun kehidupan kita untuk mengenal kebenaran dan mengalami kebenaran. Maka lawannya yang disebut antikristus berarti dia adalah inkarnasi kuasa si jahat yang dalam operandinya, kehadirannya, eksistensinya, dia membelokkan kebenaran, dia menghalang-halangi kebenaran, dia mengelabui kebenaran. Antikristus itu eksistensinya untuk mengaburkan kebenaran Allah dengan rupa-rupa kepalsuan yang ia tebar secara aktif, termasuk melalui ajaran palsu. Kalau begitu, betul sekali yang dikatakan oleh Rasul Yakobus, bahwa keberadaan atau eksistensi antikristus itu bisa banyak, karena bukan menjelaskan tentang pekerjaan satu pribadi saja. Bahayanya saudara-saudara, yang menjadi antikristus itu bisa berasal dari orang yang tidak sungguh-sungguh menjadi Kristen. Ketika batin kita sebagai manusia itu dikatakan sebagai pusat kendali kehidupan kita, maka benarlah bahwa sesungguhnya peperangan yang terjadi di dalam diri kita sebagai manusia itu ada di dalam diri kita. Kalau kita tidak menjadi Kristen sungguh-sungguh, siapa yang berotoritas menguasai dan memerintah pikiran kita, maka akan berbahaya jika pikiran kita dimanfaatkan, dikuasai oleh si antikristus. Di dalam kisah novel Kasih Tak Sampai yang memotret dengan jelas pergulatan batin seorang anak manusia Nurbaya sebagai tokoh protagonis. Ia berjuang dalam kebenaran yang menjadi idealnya, tetapi realitanya ia tidak mampu mengalahkan siasat si jahat
yang diperankan tokoh antagonis, semisal Datuk Maringgi. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, pergulatan kita yang berjuang di dalam jalan protagonis tentu tidak kalah serunya dibandingkan dengan kisah Siti Nurbaya. Sebab kepalsuan dan siasat si jahat, antikristus, itu marak di sekitar kita. Bahkan kita harus jujur mengakui, mungkin kita pernah juga terjatuh, terjerumus, dikuasai oleh pikiran-pikiran yang dikendalikan si antikristus. Rasul Matius di dalam Matius tulisannya pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-5 misalnya dengan terang-terangan berbicara tentang guru-guru palsu, tentang pribadi yang mengajarkan kepalsuan sebagai lawan kebenaran. Mereka menyamar, mereka menyerupai yang benar, dan mereka memiliki daya tarik yang luar biasa sehingga menimbulkan kebimbangan di dalam batin manusia. Mungkin kita tidak mengajarkan ajaran yang palsu. Mungkin kita bukan orang-orang yang pintar mengajar dengan sesuatu yang tidak berasal dari Kristus. Tetapi jikalau hidup kita pernah mengalami, dikuasai dan mempraktekkan kepalsuan, bukan kesejatian di dalam kebenaran Kristus, maka sesungguhnya kita tergolong pernah tersesat menjadi anti Kristus. Kalau kita tidak mengajarkan kepalsuan, Pak, tetapi kita pernah menghalang-halangi pekerjaan Tuhan, pekerjaan Kristus, kita menjadi batu sandungan bagi pekerjaan Kristus, maka berbicara tentang anti Kristus, melawan Kristus dalam konteks yang lebih besar, berarti kita pun pernah menjadi antikristus. Ketika hidup kita juga menjadi batu sandungan bagi orang lain, menjadi penghalang bagi pekerjaan Injil Tuhan. Karena itu saudara-saudara, mari kita berlindung kepada kuasa Kristus supaya kita dijauhkan dari ajaran kepalsuan si antikristus. Mari kita dengan waspada mengenali apa yang seharusnya kita hindari sebagai rupa-rupa tipu daya si antikristus. Saudaraku, mungkin Anda bertanya mengapa Tuhan izinkan ada antikristus di tengah-tengah kehidupan kita, orang-orang percaya. Saudara, Tuhan mengizinkan itu dengan maksud untuk memurnikan iman kita. Tuhan menguji dan menyaring kita untuk mendapatkan iman yang bernas, berkualitas dari umatnya itu. Tuhan mengizinkan adanya antikristus seperti yang Rasul Yohanes sampaikan di ayat 19. Dan tentu jika kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, kita tidak mampu menghadapi antikristus, karena kita perlu berlindung kepada Tuhan dalam kesadaran kelemahan keterbatasan kita. Mari kita mempererat persekutuan kita di dalam Kristus, karena kita tahu di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudaraku, kehidupan kita mungkin tidak sepahit seperti yang dialami Siti Nurbaya di dalam kisah novel Kasih Tak Sampai, tetapi bukan berarti kita tidak memiliki pergumulan batin. Masing-masing kita memiliki pergumulan batin
Dan mari kita memenangkan pergumulan, perjuangan batin kita ini dengan diterangi oleh kuasa Roh Kudus yang kita kenal sebagai Tuhan di dalam Kristus. Mari saudara, dalam segala masalah hidup kita masing-masing, kita berlindung kepada Kristus agar kita bukan saja menang, tetapi agar kita mengalami damai sejahtera. Kita menjalani hari ini di dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur di hari-hari terakhir ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk kembali menggumulkan kebenaran sabda-Mu. Tuhan, tolonglah kami di dalam segala kelemahan kami, supaya kami menjadi orang yang setia kepada Tuhan, supaya kami tidak hidup di dalam kepura-puraan, supaya kami tidak hidup menjadi batu sandungan bagi sesama kami, supaya kami hidup dengan berwaspada, sehingga kami tidak diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang palsu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, supaya iman kami bertumbuh, didewasakan, dan kami memiliki iman yang utuh. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap kami di dalam menjalani kehidupan kami hari ini. Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang menjauhkan kami dari segala mara bahaya, Tuhan yang menjauhkan kami dari segala malapetaka, Tuhan yang menghindarkan kami dari segala kecelakaan, Tuhan yang memberikan kepada kami kesehatan dan menghindarkan kami dari wabah virus corona. Kami berdoa untuk pemulihan saudara-saudara kami yang mungkin ada yang sakit, dan juga kami berdoa untuk pemulihan ekonomi bangsa kami. Tuhan memberkati kehidupan bangsa kami. Kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat di GKI Batu dan simpatisan. Semoga Tuhan memberkati kehidupan kami masing-masing, memberkati rumah tangga kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati sekolah pendidikan anak-anak kami, memberkati segala pergumulan pemuda-pemudi kami, bahkan secara khusus ya Tuhan, untuk hari ini kami berdoa untuk pelaksanaan persidangan ke-71 Majelis Sinode Wilayah GKI Jawa Timur, supaya dapat berlangsung dengan lancar. GKI Batu sebagai jemaat penerima tuan rumah, panitia persidangan, Tuhan berikan kemampuan untuk menjadi panitia yang baik. Dan kami berdoa kiranya persidangan menghasilkan keputusan yang berkualitas. Terima kasih Bapa untuk segala firman-Mu untuk setiap kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupanmu sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Salam sehat, Shalom.